Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pada hari ini Selasa 14 April 2020 kita akan belajar akidah dengan keadaan yang sederhana dan sarana yang seadanya, yaitu kita belajar akidah dengan kitab Tauhid yang ketiga karya Syekh Shalih Al-Fauzan dengan judul asli At-Tauhidu Lis-Shafi Tsalis Al-Ali. Sebelum kita masuk kepada isi buku ini, mari kita ulangi kembali pelajaran tentang pengertian akidah dan hal-hal yang berkaitan dengannya secara umum. Yang pertama, kita mengetahui terlebih dahulu dalam syariat Islam itu agama atau syariat Islam dibagi ke dalam dua hal secara umum, yaitu namanya yang pertama i'tiqadiyah, yang kedua namanya amaliyah. Ya. I'tiqadiyah ini apa? I'tiqadiyah inilah dengan keyakinan. Maksud dari i'tiqadiyah adalah keyakinan. Ya, maksud i'tiqadiyah keyakinan. Sedangkan amaliyah maksudnya adalah ini amalan. Ya. Keyakinan ini dalam hati kita. Amalan ini yang terlihat. Keyakinan ini kalau kita mau belajarnya di pelajaran namanya akidah. Pelajaran akidah ini yang kita pelajari. Kemudian amalan ini pelajarannya di fikih. Ya. Akidah ini adalah keyakinan. Ya, kita masuk ke pengertian akidah. Akidah secara bahasa berasal dari bahasa Arab dari aqoda. Aqoda ya, artinya ikatan, terikat atau kesepakatan. Makanya kita ada bilang namanya akad nikah, ada keterikatan di sana. Ada hukum-hukum yang dia terikat di dalamnya. Ada akad jual beli kita dengar. Ya, ada lagi dalam Al-Qur'an surah Al-Falaq naffatsati fil uqad, yang meniup pada uqad, pada buhul, pada simpul-simpul. Buhul itu diikat-ikat, benang-benang atau tali-tali diikat-ikat, maka itulah dinamakan al-uqad. Jadi aqada ini secara bahasa, akidah secara bahasa ikatan. Secara istilah akidah secara istilah adalah keyakinan yang mana? Keyakinan tentang rukun iman. Secara jelasnya tentang rukun iman, ya. Tentang rukun iman. Sedangkan amaliyah ini, fikih ini adalah amalan yang nampak. Seperti sholat. Kita nampak gerakan sholat, ada zakat, kita nampak orang berzakat, haji, nampak orang tawaf, ya. Jadi akidah ini adalah keyakinan, semua keyakinan, ya, keyakinan tentang rukun iman. Ini pokoknya. Pokok akidah kita, keyakinan kita adalah rukun iman. Misalnya kita meyakini azab kubur. Karena ada orang tidak meyakini azab kubur. Orang Islam mengaku Islam tapi tidak percaya ada azab kubur. Kita meyakini ada azab kubur. Ada nikmat kubur. Itu keyakinan kita. Itu dibahas dalam bab akidah. Bab azab kubur itu termasuk pada iman kepada hari akhir. Misalnya kita meyakini Allah itu di atas arsy. Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Kita meyakini hal itu. Berarti ini termasuk keimanan kepada Allah. Yaitu rukun iman yang pertama. Ini akidah kita. Orang lain berakidah, berkeyakinan Allah itu di mana-mana, Allah itu berada dalam hati, Allah itu tidak bertempat, ada tak bertempat, dan macam-macam. Itu akidah mereka. Jadi akidah itu, kita ulang, akidah adalah keyakinan seorang hamba dalam beragama, dalam hal-hal gaib, itu secara umum. Padahal kalau kita mau
mengapakan lagi, akidah itu semua hal yang berkaitan dengan agama kita meyakininya. Seperti itu. Jadi akidah itu kalau kita bagi seperti ini, maka akidah tentang keyakinan dan amaliyah tentang amalan zahir. Akidah tentang amalan batin, amalan hati kita, dan fikih tentang amalan tubuh kita yang nampak. Kemudian kita masuk kepada sumber akidah Islam. Sumber akidah Islam itu sumber misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita menyatakan tidak boleh berjalan ketika lampu merah di persimpangan. Jika ada lampu merah kita tidak boleh berjalan. Kenapa? Karena dilarang. Di mana kita mengatakan itu? Apa sumbernya? Dari undang-undang. Kalau berkendaraan harus pakai helm. Di mana kita tahu itu? Dari undang-undang. Undang-undang berlalu lintas. Dalam adat istiadat pun begitu juga. Kenapa tidak boleh begini? Karena ada dasarnya dalam adat mereka. Dalam mengajar juga ada tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Karena ada dasarnya, ada undang-undangnya. Nah, hukum negara kita dasarnya kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang merujuk lagi kepada Pancasila. Nah, itu urusan negara. Sekarang kita balik ke agama. Sumber akidah kita itu ada 2 yang penting, yaitu Al-Quran, kemudian ada hadis. Hadis ini harus hadis sahih. Hadis sahih ini ada satu lagi namanya hadis hasan. Hasan ini termasuk ke sini yang bisa kita gunakan untuk dalil. Sedangkan hadis dhaif tidak bisa kita gunakan untuk berdalil, apalagi hadis palsu. Nah, Al-Quran ini harus kita yakini semuanya benar. Harus kita amalkan. Hadis, ini ada hadis sahih. Kalau hadis kita yang sahih saja. Atau hadis hasan satu lagi. Hadis hasan juga termasuk hadis sahih yang kita amalkan dan beramal dengannya. Nah, Al-Quran dengan hadis ini tidak boleh kita beramal sesuka hati. Harus berdasarkan pemahaman para ulama. Harus berdasarkan pemahaman ulama. Jadi kita memahami Al-Quran, memahami hadis, yang mana keduanya ini sumber utama akidah kita, harus berdasarkan pemahaman para ulama. Kenapa para ulama? Karena mereka lah yang paling paham dengan agama. Yang paling paham dengan Al-Quran adalah ulama. Kalau kita mau paham Al-Quran, kita baca tafsir, keterangan para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari. Kalau kita ingin paham hadis, kita baca karya Imam Bukhari, kita baca karya Imam Syafi'i, karena mereka ulama fikih. Ulama fikih memahami hadis. Ulama hadis juga memahami hadis. Ulama tafsir pun begitu juga. Tapi mereka punya spesialis tersendiri yang lebih paham daripada yang lain. Ya, ini untuk pendahuluan. Semoga ini bisa kita pahami sebelum kita melanjutkan kepada pelajaran kita hari ini. Ya, yang tadi pertama kita membahas pengertian akidah, yaitu keyakinan kita terhadap hal-hal gaib, yaitu artinya akidah itulah amalan hati, amalan batin, sedangkan amaliyah artinya amalan zahir. Dan akidah kita, keyakinan kita, induknya merujuk kepada rukun iman yang 6. Sedangkan amal kita merujuk kepada rukun Islam yang 5. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan buku ini ya. Bab 1, kita baca. Penyimpangan dalam kehidupan manusia dan sekilas tentang sejarah kekufuran, ateism atau ilhad. Dalam bahasa Arabnya ilhad, dalam bahasa kita ateis, yang tidak meyakini adanya Tuhan, syirik, dan nifak. Ya, dalam pasal 1 di bab 1, judulnya penyimpangan dalam kehidupan manusia. Penyimpangan dalam kehidupan manusia. Jadi di sini ada kata penyimpangan.
Ya, kita lihat penyimpangan. Di sini tadi dikatakan penyimpangan dalam kehidupan manusia. Apakah manusia saja yang dibahas? Tidak. Karena nanti penyimpangan akidah, syirik, kufur, bukan cuma manusia tapi juga itu jin. Jin juga ada syirik, ada kufur, ada munafik dan sebagainya. Jadi ini mencakup jin dan manusia. Penyimpangan. Apa nih maksud dengan penyimpangan? Penyimpangan adalah lawan dari lurus. Simpang lawan dari lurus. Ya, misalnya seperti ini, kita buat garis lurus, ya anggap saja ini lurus. Ini misalnya sebuah jalan ke surga, ya. Kita semua sekarang sedang berjalan menuju surga, insyaallah. Sini kita hidup di dunia, di manusia di dunia. Tinggal I-nya. Ya, sini ada ini jalan lurus ini ke surga. Namun ada simpang di sini, ada simpang ke sini, ada simpang ke sini, ada ke sini menyimpang, sini di ujung jalan menyimpang. Ini neraka. Ya. Nah, ini jalan lurus ke sini, ini surga, malah orang-orang yang itu menyimpang sini. Menyimpang artinya menyimpang itu sesat, tersesat, ya. Tersesat atau bisa juga salah, atau bisa juga menyimpang artinya melenceng. Jadi penyimpangan maksudnya tidak lurus, artinya dia salah berjalan, salah melakukan perbuatan, dia melenceng dan dia tersesat dari yang seharusnya. Nah, ini penyimpangan. Ya, makna penyimpangan dalam kehidupan manusia. Penyimpangan itu, ini sekarang kita membahas penyimpangan akidah. Ada penyimpangan, kita sebutkan sedikit. Ada penyimpangan akidah, ya. Ada penyimpangan amalan juga salah, ya, amalan. Ada penyimpangan amalan, ada penyimpangan misalnya penyimpangan sosial, ada penyimpangan seksual, ya. Penyimpangan akidah seharusnya tadi kita mengatakan akidah itu sumbernya Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman ulama. Ada orang yang sumber akidahnya tidak Al-Quran dan hadis, maka dia menyimpang. Atau dia bersumber dari Al-Quran dan hadis, tapi pemahamannya bukan pemahaman para ulama, pemahaman dia sendiri atau pemahaman guru dia. Ini pun menyimpang, ini salah, ini sesat. Ada amalannya pun begitu. Diajarkan Rasulullah sholat tidak pakai usolli, dia pakai usolli, maka ini salah. Ini menurut pemahaman kita ini salah, ini menyimpang. Kemudian ada penyimpang sosial. Misalnya ada orang yang murung, dia suka hidup menyendiri, tidak mau bergaul dengan orang lain, atau dia berjumpa dengan orang lain tapi melakukan hal-hal yang tidak selayaknya, ya tidak sesuai dengan kehidupan sosial yang normal. Atau penyimpang seksual, ada laki-laki suka laki-laki, ada perempuan suka perempuan, ada yang suka dengan orientasi seksualnya kepada binatang dan lain-lain yang tidak sesuai dengan seharusnya. Ya, nanti kita akan masuk ke dalam bab ini, dalam bab buku. Di buku ada disebutkan, kita lihat di sini nanti ada namanya fitrah, ya. Ada fitrah. Kata fitrah itulah yang lurus tadi. Ini lawannya tadi kita bilang lawannya lurus. Ya, lurus itu adalah fitrah. Ya, fitrah manusia itu lurus. Kita akan bacakan setelah ini, kita hapus dulu. Ya, kita belajar dengan sana seadanya, semoga bisa memberikan manfaat. Ya, kita baca di sini. Pada asalnya manusia adalah bertauhid. Ya, dia berada di jalan yang lurus. Dan bertauhid merupakan fitrah yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Ya, memang benar manusia diberikan Allah karunia tauhid, berakidah, itu asalnya. Allah berfirman,
Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu, jiwamu dengan lurus kepada agama Allah dan tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah, pada fitrah Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan bersih, lurus. Ya, ada sebuah kaidah kalau dulu kita belajar atau dulu kami belajar, manusia itu lahir dalam keadaan dirinya itu putih bersih seperti kertas kosong. Ini kaidah mereka. Ini salah. Kaidah kalau manusia lahir bersih seperti kertas kosong artinya mereka itu kosong, tidak ada apa-apa. Nanti tinta-tintalah yang mengisi mereka, apakah baik atau tidak. Ini salah. Yang benar, kita orang Islam meyakini manusia lahir dalam keadaan berakidah yang benar, dalam keadaan bertauhid. Ya, di sini Allah mengatakan tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Memang tidak ada. Inilah ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu adalah Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Itulah ketetapan Allah, menghambakan diri. Illa liya'budun, untuk menghambakan diri kepada Allah. Menghambakan diri itu seperti apa? Kita lihat dulu, zaman dahulu ada perbudakan. Budak itu menghambakan diri. Hamba artinya, budak itu artinya hamba. Dia menghambakan diri kepada tuannya, kepada pemiliknya. Jadi semua hidupnya diserahkan kepada tuannya, bekerja untuk tuannya, menjaga tuannya, rela berkorban untuk tuannya, rela mati untuk tuannya. Begitu juga manusia, itu perbudakan antara penghambaan diri antara manusia dengan manusia. Apalagi penghambaan diri antara hamba dengan makhluk dengan Allah. Tentulah lebih lagi daripada itu. Seluruh hidup kita, jiwa raga kita, mati kita hanya untuk Allah. Seperti itulah penghambaan diri kepada Allah, rela berkorban untuk Allah, apapun itu. Jadi itulah fitrah Allah, penghambaan diri yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perubahan dari itu. Kalau kita merubahnya dari ketetapan Allah, maka kita tersesat, kita menyimpang, kita telah salah, maka nanti ujungnya ke neraka sebagaimana yang kita tulis di garis-garis tadi. Kemudian di sini kita lihat ada sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah fabawahu yuwahidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ya, ini dulu untuk kesempatan ini. Kita akan sambung pada pelajaran setelah ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.